Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai lagi pembelajaran daring kita, tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi, sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga bunyi. Bunyi dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda-benda yang permukaannya keras, contohnya kayu, kaca, dinding, dan besi. Yang kedua, penerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak, contohnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Contohnya, misalnya bunyi aslinya kemari, bunyi pantulnya ke dan ri, jadi ma-nya tidak terdengar. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Kesimpulannya, bunyi pantul itu memperkuat bunyi asli, contohnya ketika berbicara di kamar mandi. Gema itu muncul setelah bunyi asli, dan gaung itu munculnya bersamaan dengan bunyi asli. Manfaat dari bunyi pantul yaitu bisa mengukur kedalaman laut. Kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Yang kedua, manfaatnya dapat mengetahui kedudukan benda-benda laut, dapat mengetahui kedudukan kapal selam dan kelompok ikan dengan cara memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Tujuan dan manfaat kerjasama. Tujuan kerjasama adalah mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Manfaat dari kerjasama adalah membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, membuat pekerjaan cepat selesai, menyelesaikan kesulitan bersama, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan. Demikianlah pembelajaran daring kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran daring selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.